Untuk acara yang berikutnya, sambutan dari Ketua Basnas Kabupaten Lumajang diwakili oleh DRS Haji Nur Syahid MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada pimpinan dari pusat, perwakilan dari Pemda, kepada Dadi serta fasilitator ya, ini kalian nanti akan menjadi fasilitator ini. Yang saya hormati, pertama mari kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam rangka melaksanakan fasilitator rencana pesantren ya. Para sahabat semua kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, bimbingan dan itu kepada kita semua. Para hadirin saya hormati, saya tadi mau berangkat ke sini dibisiki oleh Pak Ato ini, Ketua Basnas Pak Nur Syahid, sampai mewakili saya. Ada teman Pak Ato ngomong apa saja tapi nanti ya bos. Pokoknya sudah selamat datang para tamu-tamu dan mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Oh ya sudahlah. Jadi mohon maaf manakala tidak ada persiapan yang matang sehingga ngomongnya kalau gitu ya. Para hadirin sekalian saya hormati, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dari pusat ya, sebanyak 4 orang ini ya. Mudah-mudahan tidak kecewa dengan tidak hadirnya Ketua Basnas sendiri dan diwakili oleh saya ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat daripada acara kegiatan fasilitator ini. Para hadirin sekalian saya hormati, perlu diketahui bahwa Basnas Kabupaten Lumajang ini banyak kegiatan. Akhir hari ini yang terakhir ini kemarin ini melaksanakan SKSS. SKSS itu satu keluarga satu sarjana yang ikut mengentaskan kemiskinan, ikut mengentaskan kebodohan, jadi memikirkan masyarakat agar supaya masyarakat bisa pintar dan terangkat derajatnya, terangkat juga ekonominya. Ini dilaksanakan pada setiap tahun oleh Basnas, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian berikutnya insya Allah yang tertunda terus yaitu BTP tanggal bencana yang mestinya dilaksanakan pada pertengahan tahun kemarin, tetapi ketumpang dari kegiatan sehingga sampai sekarang masih belum. Untuk itu direncanakan BTP ini akan dilaksanakan sebelum awal tahun 2002. Jadi diperkirakan bulan ini ataupun maksimal bulan Desember nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan BTP ini akan bisa semangat lagi membantu pada tangkap bencana ini.
walaupun bencana tidak kita harapkan gitu lah, tetapi kita sedia payung dulu, sedia payung sebelum ada bencana. Nah, itu ini komenannya di Basnas itu ya Ustaz Darmawan ini yang getol kalau ada bencana sudah mulai sudah lari sudah. Nah, untuk itu saya sampaikan terima kasih sehingga Basnas ikut juga adil. Manakala ada kegiatan mesti Basnas ikut membantunya. Untuk itu pada hari ini yang nanti akan dilaksanakan kegiatan fasilitator ini mudah-mudahan bisa berhasil dan rencananya akan terjun ke pondok-pondok ini ya nanti ya. Saya melihat suratnya dulu ini kok bukan santri, ini nanti akan terjun ke pondok. Ya sudah, jadi nanti akan memberi pembekalan kepada santri mungkin tentang bencana dan sebagainya. Saya berharap ya untuk itu mudah-mudahan acara ini bisa berhasil, bisa dengan baik dari awal sampai akhir. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih pada pengurus besar dan mohon maaf manakala nanti ada satu kekhilafan, kekurangan yang sehingga mudah-mudahan tidak kecewa dan tidak mengecewakan ya. Walaupun pesertanya sedikit ini, tapi mudah-mudahan dengan sedikitnya akan juga menjadi lebih berbobot pelaksanaannya sehingga bisa lebih mantap ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya kami akhiri wa muwaffiqul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang berikutnya dari BPBD Kabupaten Lumajang, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Basnas Tanggap Bencana Pusat beserta tim, yang kami hormati pula Ketua Basnas Kabupaten Lumajang yang mewakili, dan para adik-adik calon fasilitator dan peningkatan sarana pesantren di yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul bersama kegiatan pelatihan fasilitator yang mana ini saya lihat memang bukan dari santri ya. Nanti ini yang akan dikirim ke pesantren ya Pak. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan nantinya akan bisa lebih efektif. Soalnya kalau terlalu banyak juga tidak akan menghasilkan yang baik ya. Kalau sedikit gini, apalagi sekarang masih pandemi, kita masih level 3 ya. Tetap masih level 3 karena masyarakat masih belum, untuk pencapaian vaksinnya masih belum maksimal ya. Mohon izin Pak Nur ini dulu saya ini muridnya ya, muridnya Pak Nur waktu di madrasah ya Pak ya, madrasah Al-Ghazali. Alhamdulillah masih sehat, malah muridnya yang nututi ya. Muridnya yang nututi. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Lumajang itu menurut peta rawan risiko bencana itu banyak sekali, ada 12. Jadi 12 macam bencana yang ada di PNBP itu tumplek di sini semua ada ya. Karena apa? Lumajang itu dikelilingi oleh 3 gunung, yang 2
itu ada di wilayah Kabupaten Lumajang, yaitu Gunung Semeru dan Gunung Lemongan. Ya, Gunung Lemongan itu sekarang sudah koyak-koyak soalnya. Ya, padahal tidak aktif dakinya ya, tapi karena Gunung Semerunya kudu koyak kali jadi melok-melok ya, urat-uratnya yang di bawah itu kegoyang. Gunung Bromo itu ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun pada saat erupsi itu Kabupaten Lumajang juga terdampak, terutama di Argosari dan Ranupani. Ya. Kemudian di sebelah selatan ada lautan sepanjang 70 km mulai dari Yosowilangun sampai Tempur Sari. Itu juga rawan bencana tsunami ya. Kemudian banyak tebing-tebing, banyak pegunungan itu rawan bencana tanah longsor ya. Cuma ada pohon tumbang seperti di Bukit Nol ya. Di Bukit Nol sering ada pohon tumbang. Kemarin juga ada. Jadi di Lumajang itu ada gunung meletus, ada banjir. Rokampung itu yang sering ya. Kemarin itu hujan 1 hari 1 malam, kita tidak bisa tidur. Jam 12 malam waspada, bangun waspada. Nah, kita tidak tidur sudah. Takut sewaktu-waktu terjadi ini. Tapi kita juga koordinasi langsung terus sama Pendoi Demayang yang mengurusi pengairan biar ini banjirnya sampai di mana gitu, titik apa namanya, titik airnya yang di dam-dam itu ya. Alhamdulillah masih aman. Namun kalau misalnya kemarin sudah hujan siang, kalau itu ditambahin lagi 3 jam saja seperti itu, banjir sudah. Soalnya Banten kemarin sudah mulai masuk rumah sedikit, tapi agak lama sedikit sudah surut ya. Kemudian banjir lava, tanah longsor, gelombang pasang tsunami, gempa bumi, ya. Tolong nanti adik-adik fasilitator pada saat turun ke pesantren itu adik-adik banyak yang tidak ngerti apa sih kali gempa, gempa ya apa. Jadi kan selipi. Apa yang harus dilakukan pada saat gempa? Itu diselipi ya, karena di situ kan banyak. Kemudian rambut evakuasi saya titip di pondok-pondok pesantren, suruh ngasih rambu evakuasi kemana larinya pada saat gempa ya. Kalau misalnya kesulitan nanti bisa cari di ini atau gimana ya caranya, biar kalau anak-anak itu biasanya lebih cepat nangkapnya pada saat dikasih lagu ya, pada saat gempa itu untuk pengingat-ingat aku dulu opo pada saat gempa. Misalnya dikasih lagu, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa hindari kaca kasar, kalau sudah tak gempa lari ke lapangan terbuka. Itu adik-adik lebih cepat nangkap ya. Kemudian tak kalah lagi tas siaga bencana, tolong diingatkan harus punya tas siaga bencana. Apa isinya? Ada dokumen penting, misalnya KTP atau apa. Kalau misalnya dokumen itu kalau dikasih di kertas-kertas mungkin terlalu berat, flash disk saja ya. Kemudian makanan yang tahan lama. Nah, makanan tahan lama itu seharusnya di tas siaga itu kita lihat setiap bulan sekali. Expirednya sampai kapan? Kalau sudah mau expired diambil ditukar. Jadi setiap hari itu tas siaga itu harus ada ya. Kemudian center untuk apa? Pada saat terjadi bencana itu kita butuh center. Kalau misalnya padang ya, itu kita untuk evakuasi kita ada center. Kemudian ada lagi peluit
bisa kemana-mana, kemudian ada TFC atau ada orang lewat, di tiup, saya di sini Pak. Jadi tahu petugas itu yang nolong gitu ya. Kemudian air minum, ya, P3K, obat yang ringan-ringan saja, yang mungkin penahan biar tidak masuk angin atau dia punya penyakit apa, itu dimasukkan di tas itu tas siaga bencana ya. Titik itu nanti juga diingatkan ke adik-adik pesantren. Kemudian kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu bukan hanya faktor alam ya, kadang-kadang manusia juga. Karena apa? Kadang-kadang yang naik pun setelah merokok dibuang itu juga menimbulkan kebakaran hutan ya. Kemudian pembebasan tanah istilahnya ya, untuk membuat lahan untuk mau dipakai pertanian itu. Kemudian kekeringan. Nah, kekeringan di daerah utara sana banyak kekeringan itu memang setiap tahun ada ya. Bencana non alam, nah ini tidak kalah pentingnya yang kita alami sekarang ini. Namun kita tidak bisa takut. Kita, kalaupun ada orang yang tidak percaya dengan COVID, tidak apa-apa. Namun tetap harus memakai masker. Ya, karena apa? Jangan sampai saya tidak percaya COVID, tapi saya jangan sampai tertular orang itu pada saat orang itu pilek misalnya, batuk misalnya, ya, gitu. Kemudian cuci tangan harus sering. Memang kita ada an-nadhafatu minal iman. Nah, itu memang Islam ya, memang ajarannya mulai dulu memang gitu. Kita harus menjaga kebersihan kan ya. Kemudian bencana sosial. Kalau bencana sosial, alhamdulillah mudah-mudahan di Lumajang tidak ada ya. Ada satu lagi sebetulnya kemarin sudah dari BMKG turun untuk meneliti likuifaksi tanah gerak yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemarin yang dilihat, yang diteliti itu kebetulan yang di Kecamatan Kuning. Di situ ada 150 titik yang diteliti. Sebetulnya di sana banyak, tapi kebetulan karena di Lumajang titiknya terlalu banyak, jadi yang diambil yang paling sedikit, yaitu di Kunir itu 150 titik. Ya. Tapi tidak usah takut karena tidak separah dengan yang di Sulawesi. Saya juga ikut turun waktu itu, tapi memang tanahnya itu pada saat dibor, padahal dibor sedikit, diambil tanahnya, dilihat ini kandungannya apa, setelah dimasukkan kurang tanahnya karena di dalamnya air, jadi tanahnya itu dimasukkan itu kurang, kita kasih batu besar juga masih kurang gitu ya. Kemudian Basnas Kabupaten Lumajang dalam kegiatan kebencanaan memang sangat mendukung sekali, alhamdulillah, sesuai dengan logo di BPBD segitiga biru itu sinergitas dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah ya pada saat kegiatan penanggulangan bencana. Basnas ini bukan hanya kegiatannya untuk kita, untuk di penanggulangan bencana sangat membantu sekali. Pada saat kegiatan bukan hanya membantu untuk bantuan yang dibutuhkan untuk para korban, tapi juga ikut membantu evakuasi juga, alhamdulillah. Dan dari Kabupaten Lumajang juga mengucapkan terima kasih sekali karena apa? Basnas itu juga sudah dipercaya sebagai mengumpulkan dana dari masyarakat atau dari dunia usaha untuk kegiatan kebencanaan.
Karena apa? Itu yang paling aman, gitu. Ya, yang paling aman di Basnas. Kalau kita BPBD misalnya, kita menerima lewat rekening, pemeriksaannya rawan sekali. Kalau yang di Basnas tidak. Alhamdulillah dari Kabupaten Lumajang, terima kasih sekali pada saat kegiatan gempa di Kaliuling sangat membantu sekali untuk kegiatan pemulihan dan juga kegiatan reaprenkomnya gitu. Dan kami harapkan kepada adik-adik fasilitator, karena panjenengan ini nantinya juga kader. Ya, kalau kita sudah tidak ada, panjenengan yang tampil, gitu kan? Ya, siap ya. Alhamdulillah. Kita harus tanggap, harus tangkas, harus tangguh. Pada saat terjadi bencana, tidak boleh sakit kita, ya. Tidak boleh sakit, harus kuat, ya. Bagaimana? Harus siap siaga. Saya tidak boleh sakit. Saya harus apa? Harus sedia apa? Gitu. Kalau mau menolong orang, kita yang sakit dulu, tidak bisa, ya kan? Jadi kita harus sehat dulu. Kita harus selamat dulu. Keselamatan dimulai diri sendiri, kemudian keluarga, lalu komunitas. Misalnya contoh COVID, saya harus siap siaga. Saya pakai masker. Saya tidak mau keluarga saya tertular saya, karena saya kerja di BPBD, saya kerja di kebencanaan. Saya menolong orang yang mendapat bencana. Saya tidak tahu orang itu punya penyakit, kan ya? Jadi saya harus antisipasi, harus siap siaga, harus memakai tameng, ya. Jangan sampai keluarga saya tertular. Nah, keluarga juga gitu, harus pakai masker, harus protokol kesehatan, ya. Jangan sampai menularkan ke orang lain, gitu. Saya kemarin juga pernah kena COVID-nya juga, kena COVID juga pernah. Yaitu tadi, saya jangan sampai ada orang luar yang tertular saya. Jadi saya isoman, betul-betul isoman. 1,5 bulan saya tidak keluar, hanya keluar ke mau sholat ke kamar mandi, itu aja, balik lagi kamar, sholat di kamar, itu. Tidak berani ke teras saja, tidak berani ke ruang tamu, tidak berani, karena saya jangan sampai keluarga saya tertular, gitu ya. Itu dari BPBD. Dan untuk peserta, tolong pada saat saya bilang Basnas tanggap bencana, tanggap atas tangguh, ya, semangat ya. Basnas tanggap bencana, tanggap atas tangguh. Kurang semangat ya, belum sarapan tadi ya, berangkatnya ya. Oke, saya ulangi. Basnas tanggap bencana, tanggap atas tangguh. Nah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berikutnya sambutan dari Kepala BDB Pusat, Ibu Diana Tia Mandana Putri, SSI MSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan ucapan selamat datang yang luar biasa dari Pak tadi partner Pak Haji Nur Wahid dan Bu Ami, gitu ya, Bu Ami, luar biasa. Hal inilah yang menunjukkan akhirnya bagaimana Basnas Lumajang dan juga penanganan tanggap darurat atau penanganan bencana di Lumajang, Kabupaten Lumajang ini seperti apa, gitu ya. Tadi sudah disambut dengan baik kami dan juga teman-teman calon fasilitator, dan juga tadi sudah dijelaskan dengan detail dan hal-hal apa saja yang perlu nanti teman-teman pelajari oleh Bu Ami. Jadi memang Bu Ami ini memang tidak salah, berarti tempatnya memang di bagian pencegahan dari kesiapsiagaan, gitu. Dan kebetulan malah
gurunya atau sama satu meja. Ini saya jangan-jangan harusnya di sebelah kanan aja ya. Oke. Baik teman-teman, mungkin biar tidak terlalu ini ya, apabila tidak terlalu biar agak lebih santai. Saya mungkin pengen ingin bercerita kemarin sebenarnya apa namanya? Saya bisa juga tergabung dalam Satgas Covid gitu ya, kepala BNPB juga melibatkan saya dalam dalam satuan tugas penanganan COVID-19 gitu. Nah sehingga lalu apa tugas saya di sana kira-kira? Nah, tugas saya di sana itu adalah mengkoordinasikan rekan-rekan relawan dari berbagai ormas ataupun dari berbagai lembaga dan juga dari berbagai kementerian gitu ya. Nah mungkin bisa jadi mengapa saya ada di sana itu juga adalah hasil kerja keras dari teman-teman relawan semuanya yang ada di daerah. Tidak mungkin saya diikonkan sebagai koordinator relawan jika tidak ada relawan Basnas Tangga Bencana ataupun bentuk-bentuk turunan relawan yang lainnya gitu ya. Seperti fasilitator, mungkin seperti apa lagi ya, selain fasilitator bentukan program-program yang bahkan termasuk juga ketika kampung tanggap bencana ataupun madrasah amal tanggap ataupun yang kemarin apa siaga, santri siaga, duta santri siaga seperti itu adalah bentuk-bentuk kerelawanan yang dilakukan oleh masyarakat kita pada saat ini gitu ya. Apapun dorongannya, apapun kegiatan yang dilakukan itu adalah sebuah bentuk kerelawanan. Seperti tadi mungkin Bu Andi juga menyampaikan bahwa kalau sudah ada banjir, ada gempa, tidak tidur jam 12. Nah itu juga sebenarnya salah satu bentuk kerelawanan yang sebenarnya kerelawanan itu tidak mengenal siapa dia, di mana dan kapan. Gitu. Kita bisa menjadi relawan kapan saja. Kita bisa menjadi membantu orang lain dalam bentuk apa saja, gitu ya. Mungkin kalau Pak Ketua Basnas ataupun dari Pak Nur Said di sini dan segala Amin Basnas diamanahkan untuk membantu mengelola dana zakat, gitu ya, membantu orang lain atau membantu mustahik dengan mengelola dana zakat. Tetapi tidak hanya ada yang di Basnas saja, seluruhnya semua orang sebenarnya bisa membantu dalam bentuk apapun, sebesar apapun ya, atau bahkan mungkin sekecil apapun bantuannya itu sangat membantu gitu ya. Sekecil misalnya ketika teman-teman isolasi mandiri gitu ya, isolasi mandiri atau membantu proses vaksinasi atau mungkin membantu hanya sekedar membantu PPKM distribusi bantuan PPKM atau apa, nah itu atau bahkan yang terjadi sekarang adalah teman-teman nantinya akan menjadi fasilitator bagi madrasah ataupun pesantrennya sendiri gitu. Nah apakah itu juga bukan heroes atau bukan relawan itu gitu ya, itu juga sebuah bentuk kerelawanan. Tidak hanya dalam pada saat seperti ini aja ya, tidak terjadi bencana. Sebenarnya kerelawanan itu dan bukan hanya kita Basnas Tangga Bencana ataupun fasilitator. Ketika masyarakat terdampak bencana yang kita bantu, kalau mereka misalnya bisa melakukan mereka adalah masyarakat terdampak tetapi juga gotong royong membersihkan desanya setelah banjir atau gotong royong masak di dapur umum misalnya, itu juga salah satu bentuk kerelawanan. Jadi poinnya apa teman-teman, bahwa kerelawanan ini adalah satu bentuk yang global yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan juga bisa diangkat gitu ya, bisa ditimbulkan ke siapa saja, dan insya Allah jiwa kerelawanan inilah yang akan memperkaya atau memberikan mental bagaimana kita ini menjadi seseorang gitu ya, yang juga akan memberikan stimulus gitu ya kepada para penerima manfaat bahwa
sebuah bentuk kesiapsiagaan mampu menghadapi bencana itu juga sebuah ilmu atau kemampuan atau skill yang juga jauh lebih berharga mungkin bisa jadi daripada sekedar misalnya bantuan pada saat tanggap darurat gitu ya. Pada saat tanggap darurat boleh jadi kita akan terima beras, sembako, mungkin terpal gitu ya biasanya. Tetapi setelah itu, setelah bencana selesai atau mungkin ada bantuan-bantuan recovery, tapi setelah bencana selesai apa? Mereka pasti akan belajar gitu ya, bahwa oh kalau banjir itu sampai sini, jadi rumah saya dalam sini. Nah, alangkah lebih baiknya lagi ketika belajar tentang bencana itu sebelum kena bencana, ya kan? Alangkah lebih baiknya lagi akhirnya apa yang menjadi tujuannya BPBD dan juga Basnas, kemiskinan teratasi yang disebabkan karena bencana. BPBD juga seperti itu, zero dampak gitu ya, dampak nol sama sekali tidak ada dampak. Nah itu yang jadi tujuan kita bersama. Nah ini sebenarnya adalah sebuah program yang sebuah program yang memang tidak terlihat. Mungkin bisa jadi nanti teman-teman ada bosannya hari ini, satu hari ini gitu ya, nanti belajar kok nggak selesai ini, apalagi materinya. Ada beberapa materi, tapi percayalah nanti ketika teman-teman bisa deliver ke para santri, yang mana santri atau anak sekolah seperti itu ya, itu adalah penerus kita nantinya gitu ya. Sehingga ketika memang kita sudah tidak bisa eksis lagi, ya mereka itulah yang akan menjadi pengganti kita nantinya. Sehingga ini menjadi poin yang sangat penting bagi Basnas Tangkap Bencana, bagaimana membangun kesiapsiagaan ataupun mempengaruhi dari sikap ataupun mental dalam menghadapi bencana gitu ya. Sehingga pada saat terjadi bencana ada hal-hal yang akan dilakukan dan itu lebih cepat memicu untuk kembali ke keadaan semula, yang bahkan mungkin bisa jadi tidak perlu ada dampak ya, tidak perlu ada kemiskinan lagi yang diakibatkan karena bencana. Demikian mungkin sambutan dari saya. Alhamdulillah luar biasa. Memang targetnya memang segini Bapak dan Ibu, hanya 20 fasilitator yang nanti akan diterjunkan ke 10 madrasah ataupun pesantren yang akan menerima sarana ini ya, sarana bagaimana nanti pada saat pembelajaran tatap muka. Nah memang keadaan kita pada saat ini memang belum jelas ya, apakah pandemi ini masuk dalam fase mitigasi, apa tanggap darurat, apa sudah recovery, kita juga masih belum tahu gitu ya. Tapi artinya mempersiapkan diri akan sesuatu atau akan apapun itu perlu, termasuk hari ini kita mempersiapkan diri untuk bagaimana pembelajaran ataupun tatap muka yang perlu akan dilakukan oleh adik-adik di madrasah ataupun di pesantren nantinya, itu agar tetap bisa menekan atau bahkan memutus COVID-19 ini, penularan COVID-19. Mungkin demikian dan tidak perlu lama-lama, nanti untuk dilanjutkan ke acara prosesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya doa yang dipimpin oleh Nur Khalif Abdul dan teman kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepada Engkau selain rasa syukur kami kepada Engkau atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami,
sehingga kami bisa hadir bersama dalam rangka pelatihan fasilitator dan meningkatkan sarana pesantren. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat dan taufik dan hidayah-Mu ya Allah.